Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Salma Wulandari. Saat ini saya sedang bersama teman saya, yaitu siapa namanya, Mbak? Saya Fitriani Sukmawati, biasa dipanggil Sukma. Oke, saya kali ini mau wawancara Q&A tentang kehidupan atau tentang perkuliahan teman-teman difabel di UIN Wali Songo Semarang. Oke, let's check it out. Halo Sukma, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Wah, senang sekali bisa bertemu dengan Sukma hari ini. Oh ya Sukma, udah siap buat diwawancara? Insya Allah siap. Oke, pertanyaan pertama ya Sukma. Tadi nama lengkapnya siapa? Fitriani Sukmawati, biasa dipanggil Sukma. Oke, dari Prodi? Dari Prodi BPI, dari kelas B1. BPI, Bimbingan Penyuluhan Islam ya, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Iya. Oke, kalau boleh tahu jalur masuk ke UIN Wali Songo itu apa? Saya menggunakan jalur UMPTKIN. UMPTKIN. Itu kalau nggak salah masuknya itu ya online harusnya ya? Harusnya online. Tapi karena saya memiliki keterbatasan, memiliki kedisabilitasan, jadi kalau buat tunanetra kan harus datang ke kampus dan kemudian dibacakan oleh Pak dosen atau Bu dosen. Oh, ternyata buat disabilitas ada pembeda ya untuk mengerjakan UMPTKIN. Iya, pelayanan khusus dan soalnya itu benar-benar murni seperti yang non disabilitas. Oh, gitu. Jadi semuanya sama seperti teman-teman yang non disabilitas, tapi mungkin pengerjaannya ada di kampus gitu ya? Iya. Oke. Oh iya Sukma, ini kan udah masuk ke dunia perkuliahan nih. Udah ada mata kuliah juga. Itu ada nggak sih kayak kesulitan ataupun kesulitan dari Sukma sendiri untuk menghadapi perkuliahan baik di mau sisi akademik maupun sisi yang dari fasilitas gitu. Kalau dari fasilitas, insya Allah sudah bisa. Karena di sekitar UIN Wali Songo, di depan gerbang arah depan pos sapam sudah diberi gradient block. Gradient block adalah garis kuning untuk jalan seorang tunanetra, bagaimana dia akan berjalan dan menggunakan tongkat. Kalau dari proses perkuliahan gitu dari akademik. Kalau dari akademik itu kesulitannya di bahasa Arab, karena bahasa Arab itu bentuknya kan seperti grafik dan itu harus memiliki aplikasi tambahan untuk aplikasi pembaca layar, yaitu kan bahasa Arab atau menggunakan keyboard Arab untuk menulis ulang atau menjawab pertanyaan. Jadi kesulitannya sebenarnya di situ. Karena saya sendiri belum ada pembaca layar yang bahasa Arab atau keyboard Arabnya, jadi kesulitan. Oh, jadi kesulitannya waktu ada matkul bahasa Arab gitu ya Sukma? Iya, kayak UAS gitu kan, harus dibantu temen yang bacain. Oh iya. Terus kalau misalnya untuk kayak ada soal yang bergambar ataupun membaca buku itu gimana Sukma? Kalau buku yang benar-benar full text itu masih bisa dijangkau karena menggunakan mesin scan, dan buku itu ditaruh di alat scan, kemudian di scan menggunakan aplikasi ABBY seperti itu, jadi bisa kebaca. Dan kemudian ketika menggunakan grafik itu tidak bisa terbaca, maka orang yang non disabilitas atau biasa disebut orang awas atau orang yang normal itu harus membantu seorang tunanetra membacakan gambar itu gambar apa gitu. Oh gitu. Jadi ada teknologi, harusnya ada teknologi yang seperti itu untuk memudahkan teman-teman disabilitas di perkuliahan UIN Wali Songo ya Sukma. Iya, jadi kayak orang yang membantu membacakan. Mungkin kayak di UIN Jogja sudah ada seorang fasilitator ya. Jadi yang membacakan tempat disabilitas gitu loh, kayak pelayanan disabilitas gitu. Oh gitu. Ini juga jadi saran dan masukan buat kedepannya buat UIN Wali Songo untuk bisa memberikan fasilitator kepada teman-teman disabilitas gitu ya. Iya. Oke. Oh ya Sukma.
ada nggak sih cerita dari Sukma tentang teman-teman apa di UIN Wali Songo ini yang apa ya namanya cerita gitu loh, mungkin tentang selama di perkuliahan ini teman-temannya gimana, apakah Sukma tuh mudah beradaptasi terhadap teman-teman yang teman-teman awas atau gimana? Kalau saya sendiri sih, mudah ya, yang penting, bagaimana teman kita, kita harus menyapa dulu insyaallah jika kita baik dengan teman kita, baik di kelas maupun di seluruh, fakultas apapun kita harus menyapa dan bagaimanapun dia insyaallah teman baik-baik semua sih di kelas kalau menurut saya. Oh, oke. Terus oh ya, selain kuliah nih Sukma ada kegiatan lain nggak sih di luar perkuliahan? Saya ada selain kuliah, kalau sore kan saya tinggal di yayasan. Yayasan ini ya namanya Yayasan Sahabat Mata, itu ada pondoknya. Jadi, untuk tempat yang di-Motorik untuk seorang disabilitas netra, jadi full semuanya itu tunanetra yang berada di sana. Ada, belajar Al-Quran Braille, terus belajar mengoperasikan radio, begitu. Oh, ternyata banyak ya kegiatan di Yayasan Sahabat Mata tadi ya, Iya. tentang membaca Al-Quran yang braille gitu, terus untuk mengoperasikan radio. Sukma juga pernah ya apa namanya menjadi penyiar. Iya, belajar untuk siaran seperti itu. Dan juga kan, seorang tunanetra maupun non tunanetra kalau mau melakukan siaran kan harus ada komputer atau laptop ya. Nah, kalau orang yang disabilitas kan bisa melihat. Kalau tunanetra menggunakan suara itu, jadi screen reader pembaca layar namanya JAWS, itu dia hanya mendengarkan, seorang tunanetra itu mendengarkan, menggunakan apa nanti yang akan di-play, lagu yang mana. Maka di sana juga ada belajar komputer bicara begitu. Komputer bicara itu kayak gimana? Nah, komputernya atau laptopnya itu sama seperti kita yang non disabilitas. Cuman aplikasi tambahan itu tadi JAWS. Jadi seperti pembaca layar harus diinstal terlebih dahulu begitu. Oh, ada aplikasi tambahan begitu ya Sukma? Iya. Oke, baik. Oh ya, aku mau tanya nih, apa ya, ada nggak mungkin cerita atau sesuatu yang apa ya, gini, pesan dan kesan kepada teman-teman di UIN Wali Songo, pada teman-teman, pesan untuk teman-teman disabilitas maupun teman-teman yang awas gitu. Kalau kesannya saya sangat berterima kasih, saya sangat senang berada di UIN Wali Songo yang sudah bisa menerima seorang disabilitas baik tunanetra, tunawicara maupun tunadaksa di sini. Karena saya pernah melihat ya entah itu di fakultas yang lain sepertinya ada yang menggunakan tongkat satu itu untuk disabilitas kaki yang berjalan kesulitan namun bisa diterima di sini. Jadi saya sangat senang. Pesannya adalah janganlah kita memandang rendah untuk semua disabilitas, baik disabilitas apapun, baik netra, wicara, tunarungu maupun yang lainnya. Dan juga pesannya semoga di sini semakin maju dan semakin jaya, UIN Wali Songo semakin menerima disabilitas dan ada pelayanan khusus untuk disabilitas begitu. Wah, oh iya, aku mau tanya tentang cita-cita Sukma ke depannya, apa sih mimpi terbesarnya Sukma gitu? Mimpi terbesar saya dulu ketika saya ingin masuk ke jurusan yang mungkin yang saya inginkan bukan yang saat ini saya jalani ya. Eee, jadi yang saya inginkan adalah di jurusan komunikasi karena saya pengen jadi seorang presenter, tapi qadarullah saya di BPI jadi pengen menjadi guru BK yang baik dan syukur-syukur bisa lanjut untuk studi selanjutnya, bisa S2, bisa menjadi dosen insyaallah. Amin, insya Allah terijabah ya Sukma, Amin. niat baik dari Sukma. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyain ke Sukma. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan ataupun yang tidak enak di hati, mohon dimaafkan ya. Iya. Oke, sekian video dari kami.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.